Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Dewi Wulan dengan NIM 1814229. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber pembiayaan perusahaan multinasional. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional merupakan faktor utama dalam penanggung bisnis internasional. Jenis perusahaan ini pada saat sekarang memegang peranan yang penting untuk sebagian besar transaksi. Nah, kekuasaan dan pengaruh perusahaan multinasional ini makin menarik perhatian pemerintah karena makin besarnya pengaruh mereka. Subjek dalam perdagangan internasional secara tegas sangat memperhitungkan peran pemerintah yang besar dalam hubungan dengan multinational corporation atau disebut MNC, serta perusahaan lain yang berkecimpung dalam bisnis internasional. Baik, selanjutnya yaitu saya di sini menggunakan jangka pendek. Nah, di sini manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar, yaitu adakah surat berharga piutang dan persediaan, dan pasifa lancar perusahaan, yaitu ada hutang dagang, wasal bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar ini dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar perusahaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pembiayaan jangka pendek. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada pendanaan spontan, yaitu jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misal dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar, atau accruals, hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Nah, di sini ada contoh yaitu utang dagang dan utang akural, yaitu merupakan unsecured short-term financing, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa meminjamkan aktiva tertentu sebagai agunan. Yang kedua ada pendanaan tidak spontan, yaitu jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya di sini yaitu utang yang diperoleh bank. Di sini jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi untuk perundingan secara formal. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber pembiayaan jangka pendek. Di sini induk perusahaan MNC dan anak perusahaannya umumnya menggunakan berbagai metode untuk memperoleh dana jangka pendek guna memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Nah, yang pertama itu ada wesel bayar euro. Nah, salah satu metode yang makin banyak digunakan adalah menjual euronotes atau sekuritas utang tanpa jaminan. Nah, suku bunga wesel ini biasanya berdasarkan LIBOR atau suku bunga yang dibebankan Eurobank atas pinjaman antarbank. Yang kedua ada surat berharga euro. Selain Euronotes, MNC juga mengeluarkan euro commercial paper untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek. Nah, pialang penjualan surat berharga ini bagi MNC tanpa dijamin oleh sindikasi underwriting, sehingga tidak ada jaminan harga jual bagi perusahaan penjual. Yang ketiga ada pinjaman Eurobank, yaitu pinjaman langsung dari Eurobank yang umumnya digunakan untuk mempertahankan hubungan dengan Eurobank, merupakan sumber dana jangka pendek lainnya bagi MNC. Jika sumber dana jangka pendek lain tidak tersedia, MNC sangat mengandalkan pinjaman langsung dari Eurobank tersebut. Nah, yang keempat ada pembiayaan internal.
Dalam hal ini, pembiayaan internal dapat diartikan sebagai dana yang diperoleh dari kelebihan arus kas anak-anak perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap MNC tersebut. Selanjutnya yaitu ada alasan MNC memilih sumber dana dari luar negeri. Nah, di sini ini ada beberapa alasan mengapa MNC ini memilih lebih mempertimbangkan pendanaan asing. Berikut ini alasannya, yaitu pertama ada pembiayaan asing untuk mengompensasi arus masuk kas asing. Perusahaan besar melakukan pembiayaan dalam mata uang asing untuk mengompensasi mengompensasi posisi piutang bersih dalam mata uang terkait. Yang kedua ada pembiayaan asing untuk mengurangi biaya. Jika suatu perusahaan atau induk perusahaan MNC tidak berminat untuk melindungi piutang bersih asing, maka perusahaan tetap dapat mempertimbangkan pinjaman dalam mata uang asing jika suku bunga perusahaan tersebut relatif rendah. Selanjutnya, pembiayaan melalui portofolio mata uang. Nah, di sini meskipun pembiayaan asing dapat menghasilkan pembiayaan yang lebih rendah, namun fluktuasi beban pembiayaan asing seiring waktu sangat tinggi. MNC dapat memperoleh pembiayaan murah tanpa risiko tambahan dengan pembiayaan melalui portofolio mata uang asing. Namun, jika meminjam dalam dua mata uang asing, satu-satunya cara agar tingkat pembiayaan efektif portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga domestik adalah jika apresiasi kedua mata uang tersebut mencapai tingkat maksimum. Nah, dan jika hanya salah satu yang mencapai maksimum, maka kenaikan apresiasi ini akan terkompensasi oleh mata uang lain yang apresiasinya tidak terlalu tinggi. Lalu berikutnya ada menentukan suku bunga pembiayaan efektif. Nah, suku bunga pembiayaan asing yang efektif yang negatif menyiratkan bahwa jumlah dolar yang dikeluarkan untuk melunasi kredit secara total ternyata lebih rendah daripada jumlah dolar yang dipinjam. Nah, setiap kali valuta asing yang dipinjam mengalami depresiasi akan membuat suku bunga pembayaran tersebut lebih efektif rendah daripada suku bunga kredit resmi. Nah, suku bunga pembiayaan biasanya menjadi negatif jika valuta yang dipinjam mengalami depresiasi terlalu jauh. Nah, jika valuta asing yang dipinjam mengalami apresiasi, maka akan menyebabkan pembiayaan efektif menjadi lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.